Halo everyone, hai, perkenalkan aku Nur Ain dengan NIM 21020110020. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fisiologi hewan laut yang diampu oleh Bapak Palmiandre, SPI MSI. Nah, di sini yang bertemakan sistem reproduksi pada ikan. Nah, adapun pembahasan materi saya, yang pertama itu ada pengertian dari apa itu reproduksi pada ikan, yang kedua ada perbedaan dari reproduksi pada ikan jantan dan betina, dan yang ketiga itu ada siklus dari reproduksi, yang keempat itu ada siklus gonad, yang kelima itu ada pembentukan gamet. Nah, yang terakhir itu adalah regulasi pada reproduksi. Nah, adapun pengertian dari reproduksi pada ikan, di mana terjadinya proses yang dipengaruhi oleh adanya kondisi lingkungan dan juga pada habitatnya. Selanjutnya, perbedaan dari reproduksi jantan dan betina. Nah, di mana organ reproduksi pada ikan jantan itu sering disebut dengan gonad. Nah, gonad ikan jantan ini terdiri dari sepasang tesis, pada umumnya berwarna putih atau keputihan. Sedangkan organ reproduksi gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening atau kemerahan, atau bisa juga disebut seperti agar-agar. Nah, adapun siklus dari reproduksi, di mana bisa kita lihat dari gambar di samping, ikan itu melakukan beberapa tindakan dan proses dalam siklus reproduksinya, mulai dari kawin, pemijahan, menjaga telur, menjaga anak menjadi dewasa, dan kembali lagi ke awal lagi. Atau siklus reproduksi ikan ini kawin, pemijahan, menjaga telur, larva, anak ikan, dan menjadi ikan dewasa. Selanjutnya siklus gonad. Nah, yang pertama itu ada pematangan gonad. Nah, di mana pematangan gonad ini terjadi pada saat indukan sudah mencapai kedewasaan seksual, di mana organ reproduksi mereka itu berkembang. Sedangkan yang kedua adanya tahap pemijahan. Nah, di mana tahap pemijahan ini terjadi ketika indukan melepaskan sel telur dan sperma ke suatu area yang menjadi tempat untuk pembuahan. Adapun yang terakhir, tahap pemulihan. Nah, tahap pemulihan ini terjadi pada saat indukan setelah periode pemijahan. Nah, di mana selama fase tersebut indukan berusaha pulih dan memulihkan energi yang terkuras selama proses reproduksinya. Next, selanjutnya pembentukan gamet. Nah, di dalam proses pembentukan gamet ini terjadi melalui proses gametogenesis. Nah, di dalam gonad tersebut. Kemudian pada hewan, spermatogenesis adalah proses di mana pembentukan spermatozoa di dalam testis, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam adanya ovarium tersebut. Selanjutnya, adapun regulasi atau faktor eksternal dari reproduksi ikan. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada kualitas air, dan yang ketiga itu ada ketersediaan nutrien. Yang pertama itu suhu. Nah, suhu ini memiliki pengaruh besar terhadap reproduksi ikan. Nah, di mana suhu lingkungan ini bisa mempengaruhi berbagai aspek. Nah, aspek biologis dan perilaku pada ikan. Selanjutnya adapun kualitas air. Nah, di mana air adalah faktor krusial dalam keberhasilan reproduksi ikan. Nah, berbagai parameter kualitas air ini memiliki dampak langsung pada kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup terhadap ikan. Nah, adapun yang terakhir, nutrien ini sangat mempengaruhi reproduksi ikan karena ia berperan kunci dalam menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan fungsi reproduktif pada ikan. Kemudian nutrien ini ialah komponen esensial yang dimana dia memperoleh ikan dari makanan mereka dan sangat dibutuhkan untuk berbagai proses biologi. Nah, adapun penjelasan yang terakhir yaitu regulasi dari faktor internal. Yang pertama itu ada genetika, kedua ada usia dan ukuran, dan yang ketiga ada kondisi hormonal. Nah, adapun genetika. Genetika ialah faktor yang juga memainkan peran dalam reproduksi ikan. Nah, di mana sifat-sifat genetik yang diwariskan dari induk dapat mempengaruhi berbagai aspek reproduksi, termasuk kematangan seksual, jumlah telur yang dihasilkan, dan kualitas sperma. Adapun yang kedua, usia dan ukuran. Nah, di mana ikan membutuhkan waktu untuk
mencapai kematangan seksual. Nah, di mana faktor ini dapat bervariasi antar spesies dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ketersediaan makanan dan kondisi pada habitatnya. Kemudian yang terakhir adapun kondisi hormonal. Nah, di mana kondisi hormonal ini ialah produksi hormon seksual seperti estrogen dan testosteron. Nah, di mana ia sangat penting dalam mengatur siklus yang ada di dalam reproduksi ikan. Nah, kemudian perubahan dalam tingkat hormon ini dapat mempengaruhi kematangan seksual, siklus pemijahan, dan juga produksi telur atau sperma. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.